ومحمدا رسول الله ويقيني. Kita akan melanjutkan macam-macam jimat. Jimat secara garis besarnya dibagi menjadi dua. Pertama, yang tidak bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, bersumber dari Al-Quran. Ya, sudah di-share? Iya, tolong dilihat dulu. Ini pembahasan kita macam-macamnya. Kemudian yang kedua, yang bersumber dari Al-Quran. Innalillahi ya. Jadi Al-Quran dibikin macam-macam. Ini yang kedua. Sudah bisa dilihat dulu sebentar. Ya, yang pertama yang tidak bersumber dari Al-Quran. Yang kedua yang bersumber dari Al-Quran. Bentuknya seperti itu. Siapa yang rumahnya di atas pintu ada salah satu gambar ini, ya, pulang harus secepatnya dibuang. Ya, ini jimat, ini bahaya ini. Ini bahaya. Ustaz, saya nggak masang. Yang masang Mbah Dukun, lu sama. Baik, kita akan memulai satu demi satu. Yang pertama, jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Bisa berbentuk keris, bisa berbentuk benda-benda tertentu. Ya. Ada gambar-gambar logo-logo tertentu. Mungkin pernah mendengar ada jimat yang namanya Semar Mesem. Wah, itu gambarnya itu ada itu. Itu. Oh iya, keris di sini banyak anak juga ada. Dikasih gambar keris juga. Ini jimat. Nah, jelas kalau jimat tidak berasal dari Al-Quran, seluruh ulama sepakat haram. Ya, seluruh ulama sepakat haram. Hal ini didasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan beliau mengutus seseorang, kemudian beliau bersabda, jangan sisakan satu kalung pun yang digantung di leher unta, melainkan kalungnya harus dipotong. Unta saja dikasih jimat. Biar apa? Biar kuat. Kalau unta yang nggak punya kemauan, nggak punya keinginan untuk melakukan jimat saja, memakai jimat, dipakai jimat, lantas manusianya gimana? Jimatnya double-double. Maka kata Rasulullah, jangan sisakan, potong seluruhnya yang ada di unta tersebut. Juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Sesungguhnya campi, jimat dan tilawah adalah syirik. Itu. Maka jimat seperti ini oleh syariat Islam karena mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah, dan membuka pintu bagi masuknya keyakinan-keyakinan yang rusak tentang berbagai hal, akhirnya ia dihukumi syirik.
Kalau ia menjadikan dengan jimat itu bisa membantu, bisa menolong, bisa menyelesaikan, maka syirkun akbar. Tapi kalau jimat itu hanya sebagai sarana wahana, maka ia syirkun asghar, syirik kecil. Walaupun syirik kecil tetap juga namanya syirik, harus kita tinggalkan. Yakinkan hati kita memohon kepada Allah, jiwa kita yang bisa memberikan kekuatan, menolong, melindungi hanya Allah tabaraka wa ta'ala semata. Surat berapa tadi? Siapa yang masih ingat? Yang ingat jawabnya benar langsung boleh pulang. Ayo, surat berapa tadi? Padahal suratnya cuma berapa tadi? Iya, surat 33? Itu Allah yang menyelesaikan. Surat 39 ayat 38. Kalau gitu pulang semua. Iya, jawabannya benar. Iya. Baik. Jadi seperti itu. Itulah konsep kita. Kita hanya menggantungkan hati kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menyelesaikan masalah kita. Lihat Nabi Musa sudah nggak mampu menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Depan Laut Merah, belakang Fir'aun. Hanya bertawakal kepada Allah. Allah lah yang menyelesaikannya. Itu. Nah, kita sekarang ini kurangnya tawakal kepada Allah. Itu. Contoh, masalah rizki. Masalah rizki ini sudah dijamin oleh Allah atau belum? Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah belum? Sudah. Tapi masih ragu-ragu ya? Iya. Padahal kita bukan hidup di dunia untuk disuruh untuk mencari rezeki, tapi menjadi orang yang beriman dan bertakwa, hanya menyembah kepada Allah. Jadi kita dihadirkan ke dunia itu untuk mengabdi kepada Allah. Kalau Allah sudah kita sembah, hati kita tergantung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lihat surat At-Tolak ayat ketiganya. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya, keperluannya. Itu. Cuman sekali lagi keyakinan kita belum sampai tingkatan tersebut. Masih keraguan-raguan tentang rezeki itu masih sangat banyak sekali. Umat Islam yang sudah yakin 100%, saya melihat itu hampir mayoritas itu satu. Apa itu? Kematian. Coba kalau seluruh umat Islam ditanya tentang kematian, jawabnya pasti mati atau enggak? Nah, itu baru itu. Coba kalau masalah rizki itu seperti itu. Betapa tenangnya kita. Kita dikejar atau mengejar rizki. Sekali lagi, kita dikejar rizki atau kita mengejar rizki? Gimana? Kita mengejar rizki atau rizki mengejar kita? Cari dengan mengejar sama bahasanya ya. Sekali lagi, yang benar kita mengejar rizki atau rizki mengejar kita? Yakin? Lebih mudah rizki dan ajal ya, kalau sama kan, ada 4 ketika kita masih di kandungan orang tua kita. Di antaranya Allah telah berikan rizki dan ajal. Ajal mengejar kita atau kita mengejar ajal? Pusing lah itu. Iya, tentu ajal mengejar kita.
Kalau ajal mengejar kita, berarti rezeki juga sebenarnya mengejar kita. Ini gambarannya mudah. Nah, bagaimana agar kita dikejar oleh rezeki? Maka ada dua magnet yang perlu kita miliki. Apa itu magnetnya? Kalau kita mencari paku di tempat-tempat itu, apa mencari satu-satu gini? Kesulitan. Punya magnet aja. Begitu magnet nanti akan semua nempel. Magnet itu dua. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Apa? Takwa dan tawakal. Maka kita hidup di dunia ini diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu. Insya Allah kalau kita bisa menjadi orang yang bertakwa, Masya Allah, luar biasa indahnya. Semua jalan akan dibuka oleh Allah. Semua masalah akan Allah berikan solusinya. Dan Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Itu. Baik, ini berkaitan dengan jimat yang pertama selain Al-Quran. Enggak boleh. Kemudian yang kedua, jimat yang bersumber dari Al-Quran. Berkaitan dengan jimat yang bersumber dari Al-Quran, para ulama berselisih pendapat. Hal ini saya ambil dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, untuk masalah tamimah berasal dari Al-Quran, para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama memberikan keringanan, sebagian lain tetap melarang. Di antara pendapat demikian itu adalah sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kalau begitu ada dua. Ada yang pertama membolehkan, yang kedua melarang. Baik, kita akan menjelaskan masing-masing pendapat. Pendapat yang membolehkan. Alasan ulama membolehkan ini dalam rangka tabarruk yang syar'i dengan kalamullah atau dan asma-asmanya. Jadi dalam rangka bertabarruk, mencari berkah dari Al-Quran. Ini alasannya. Dan dalilnya silahkan Quran surat Al-Isra surat 17 ayat ke-82. Iya, itu diantaranya yang dijadikan rujukan yang membolehkan. Kemudian ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, semua hadis yang melarang mengenai menggantungkan jimat yang ada dan lainnya adalah karena tidak ada Al-Quran di dalamnya atau tidak dikecualikan. Adapun apabila ada penyebutan nama Allah, maka tidak ada larangan. Hal tersebut dijadikan sebagai tabarruk dengan ta'awudz dengan nama Allah. Fathul Bari jilid 6 halaman 143. Juga Al-Qurtubi menukilkan pendapat Imam Malik. Beliau berkata, tidak mengapa menggantungkan sebagian jimat lembaran yang ada nama Allah pada leher orang yang sakit untuk tabarruk. Tafsir Al-Qurtubi jilid 10 halaman 319. Ini yang membolehkannya. Jadi Al-Quran surat Al-Isra, kemudian perkataan Ibnu Hajar dan pernyataan Al-Qurtubi. Ini yang membolehkan. Kemudian yang kedua, yang melarang Al-Quran dijadikan jimat, inilah pendapat yang terkuat.
dengan berbagai masalah yang akan dijelaskan. Jadi yang kedua, tetap tidak diperbolehkan atau dilarang. Ini yang terkuat. Alasannya yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Quwaitiyah, terdapat 3 alasan tidak bolehnya jimat menggunakan Al-Quran. Ya, para ulama berhujjah atas pendapat mereka dengan alasan yang pertama, keumuman larangan dalam hadis atau larangan jimat dan tidak ada yang mengkhususkan. Jadi semua dilarang, nggak ada yang pengkhususannya. Walaupun tadi ada katanya ada pengecualian kalau lafaz Allah, tapi ternyata tidak ada pengecualian. Yang kedua, dalam rangka menutup jalan menuju ke arah kesyirikan, karena hal itu bisa menghantarkan kepada apa yang telah disepakati keharamannya. Karena orang itu kalau sudah terbuka akan menutupnya itu sulit sekali. Yang ketiga alasannya, apabila digantungkan atau dipakai, pasti yang memakai akan membawanya akan ikut masuk ketika buang hajat. Padahal itu ada lafaz-lafaz Allah, asma Allah. Atau mungkin bisa jadi karena Al-Quran tulisannya dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Quwaitiyah juz 14 halaman 31. Jadi jelas sekali. Coba orang itu kalau memakai jimat, seandainya ia memakai jimat ada di dalam Al-Quran, di dalamnya minimal tulisan Allah aja kalung. Kan dulu kan kalung banyak ya tulisan Allah. Sekarang alhamdulillah bisa hilang itu. Dulu kan banyak tulisan kalung-kalung itu tulisan Allah. Padahal lafaz Allah itu. Ketika jamaah safar kemudian ke toilet, kalungnya dilepas nggak ini? Ayo, coba sekali lagi. Ketika dulu tahun berapa itu kan semarak kalung-kalung lafaz Allah. Ya kalung emas ya. Itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Bagus. Coba kalau itu dipakai untuk safar kemudian ke toilet, kalau ini dilepas karena syariatnya kan nggak boleh ke toilet itu lafaz Allah ada, maka akhirnya dilepas, ditaruh di luar. Apa yang terjadi? Iya, itu menyulitkan sekali. Belum lagi ada di dompet, biasanya ditaruh di dompet tulisannya itu. Dompetnya berani naruh di luar? Gak berani. Lah terus gimana ke toiletnya? Iya, makanya jangan menyulitkan diri kita. Itu. Kita sudah punya Allah yang maha segalanya, cukup kita bertawakal kepada Allah, selesai urusan kita. Kemudian juga disebutkan oleh ulama mutakhirin, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah, beliau telah makruf bahwa sahabat dan salaf dahulu tidak membolehkan hal tersebut. Jadi Syekh bin Baz melanjutkan ini di dalam kitab Majmu' Fatawa, apa tidak boleh menggunakan jimat dengan Al-Quran karena telah makruf bahwa para sahabat diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah serta para ulama dahulu dan sekarang mereka mengatakan tidak boleh menggantungkan jimat walaupun dari Al-Quran untuk menutup jalan menuju kesyirikan dan untuk memangkas sumber kesyirikan. Itu. Ini pendapat beliau Syekh bin Baz. Juga disebutkan di dalam kitab Ad-Madkhal Dirasil Aqidah Al-Islamiyah halaman 115.
Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Dengan membolehkan jimat dari Al-Quran, sebenarnya kita telah membuka peluang menyebarkan jimat dari jenis pertama yang jelas-jelas haram. Maka sarana yang dapat menghantarkan kepada perbuatan haram menuju hukum haram yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Itu, Masya Allah. Bahkan Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan di kitab tadi sebutkan mereka membenci jimat baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Maksudnya ijma', konsensus, kesepakatan ulama salaf dalam pengharaman jimat secara keseluruhan. Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid, halaman 153. Dan juga Sa'id bin Jubair, barang siapa memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Artinya pahalanya sangat besar sekali. Ini semuanya yang menjadikan para ulama melarang meskipun berasal dari Al-Quran. Juga di samping larangan-larangan di atas, ada larangan-larangan yang khusus. Larangan yang khusus ini banyak sekali. Di antaranya ada 4 landasan. Landasan pertama sabda Nabi SAW yang disebutkan tadi, innar ruqa wa tamamah wa tiwalah syirkun. Itu tadi. Landasan yang kedua, keharamannya tamimah yang berasal dari Al-Quran bisa jadi dibawa ke tempat yang kotor. Alasan yang ketiga, tidak bisa dibedakan apakah itu tamimah atau itu Al-Quran, sehingga sulit diingkari. Jadi sudah nggak bisa lagi ini jimat atau ini tulisan Al-Quran. Ayo kita lihat tadi tulisan Al-Quran, yang jimat tulisannya Al-Quran. Coba yang mana jimat tulisan Al-Quran yang bisa kita baca. Yang gambar pertama, coba dilihat. Sebetulnya ini potongan ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu. Kemudian ya subuh dan seterusnya. Tapi terus ada angka, kemudian ada huruf-huruf. Terakhir ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dicampur aduk seperti ini. Kita sudah nggak bisa membedakan lagi mana bacaan Al-Quran, mana yang lainnya jimat. Itu. Ini contoh. Ini contoh. Belum nanti gambar yang di bawah. Coba gambar apa ini ya di bawah? Iya. Belum lagi nanti sebelahnya. Apa itu gambarnya? Kepiting. Masya Allah. Tapi di dalamnya ada ayat-ayat. Atau di sebelahnya lagi apa itu? Pocong. Inna lillahi. Ini. Jadi sudah sulit sekali dibedakan. Inilah. Maka para ulama sepakat ini keharumannya. Itu. Orang mati pocong tapi tulisannya Arab. Jadi inilah contoh. Meskipun dari Al-Quran, maka para ulama tetap tidak membolehkan. Ini pendapat yang kuat. Itu. Kemudian berikutnya
kerusakan dari menggantungkan tamimah meskipun dari Al-Quran. Kalau selain Al-Quran tadi jelas hukumnya semua sudah nggak boleh. Kita nggak usah mengotak-atik gitu. Bagaimana kerusakan bila jimat itu dari Al-Quran, mafsadatnya? Pertama, bisa membuat rancu apakah yang digantung itu Al-Quran atau memang azimat. Karena tadi tulisannya dicampur aduk, tulisan Al-Quran, angka, huruf, dan seterusnya. Kedua, orang yang jahil atau bodoh ketika ia menggantungkan tamimah dari Al-Quran, maka hatinya bergantung kepadanya, menganggap bahwa tamimah tersebut punya keistimewaan, bisa mendatangkan rizki, rumah terlindungi, dan seterusnya. Padahal Al-Quran itu cuma digantung, tidak dipelajari dan ditadaburi. Jadi Al-Quran hanya dijadikan jimat, nggak pernah dibaca. Kalau tulisannya itu sedikit, maka belilah Al-Quran yang gede, gantung di pintu. Nanti kalau ada maling, nah kejatuhan itu baru kena. Tapi kenapa harus Al-Quran? Ketiga, Al-Quran bisa jadi dilecehkan atau dihinakan. Karena apa? Karena dia menyulitkan. Seperti ketika ia tidur, bisa jadi nanti ayatnya itu tertindih. Ya kan, misalkan di tangan, di leher, atau di itu. Kalau ketika tidur, yakin terus tangannya di atas, diangkat terus, kan nggak bisa. Di leher, bisa jadi nanti tulisan Al-Quran itu tertindih tubuh kita. Ini. Apalagi nanti kalau ia dijadikan sebagai jimat tadi, nggak pernah dibaca. Gimana mau dibaca? Wong dia sudah ditulis, kemudian ditutup dengan 7 lapis. Nanti caranya ada. Kemudian dibungkus rapi depannya. Nah itu dijadikan kalung, dijadikan ini. Padahal ini ayat Al-Quran. Al-Quran tadi sebetulnya digunakan untuk apa? Untuk dibaca. Bisa dibacakah itu di dalam tadi? Ya tidak. Coba saya kirimkan lagi. Inilah ya bentuk-bentuk yang lainnya. Kok banyak sekali Ustadz? Iya, saya sediakan. Biar lengkap anunya ya. Nah ini tulisan-tulisan rajah yang berasal dari Al-Quran. Nggak mungkin kita akan membaca di sini karena sudah dilipat-lipat gini. Itu. Jadi sangat jelas sekali. Berikutnya, lantas apa kalau nggak boleh kita menggunakan jimat baik berasal dari non Al-Quran atau Al-Quran? Lantas kunci kita apa? Kunci kita tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan akhi dibaca Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat 2 dan 3. Jadi kunci kita hidup ini apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan jiwa kita, hati kita, diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kepada Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Iya, baik ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Ayat yang barusan kita sama-sama dengarkan sungguh sangat penting untuk kita ketahui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Bahkan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi hidup ini kuncinya ada di dua, takwa dan tawakal. Takwa adalah usaha yang diikuti dengan doa, hasilnya tawakal kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua ini ada pada diri seorang muslim, Masya Allah, Allah pasti akan memberikan jaminan yang telah Allah janjikan tadi. Oleh karena itu, mari kita lihat penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat ini tadi, takwa dan tawakal. Pertama, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Quran surat At-Tolak, yakni ayat ketiga, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menyandarkan hati kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Tafsir At-Tabari jilid 23 halaman 46. Itu. Jadi takwa jalan kita, tawakal hasilnya setelah kita berusaha dan berdoa, kita kembalikan kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan yang terbaik dengan cara mencukupi apa yang menjadi keperluan kita. Itu. Kemudian Syekh Asy-Sya'di rahimahumullah menjelaskan, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemadharatan atau bahaya, dan ia pun menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jika urusan tersebut diserahkan pada Allah yang maha mencukupi, Al-Ghani, yang maha kuat, Al-Qawi, yang maha perkasa, Al-Aziz, dan yang maha penyayang, Ar-Rahim, maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara lain. Namun kadang hasilnya tidak datang saat itu juga, namun diakhirkan sesuai dengan waktu yang tepat. Tafsir Karimil Quran. Mengenai Allah, bagaimana cara Allah menjawab doa dan keinginan kita? Cara Allah menjawab, mengabulkan keinginan, harapan seorang, maka ada 3 cara Allah mengabulkannya. Apa saja 3 itu? Mari kita perhatikan guna untuk mendapatkan materi yang sangat apik. Yang pertama adalah disegerakan. Makna disegerakan wallahu a'lam adalah dikabulkan di dunia.
Yang kedua, disimpan. Disimpan ini maksudnya nanti diberikan di akhirat. Yang ketiga, dialihkan. Makna dialihkan, kita minta A, Allah Maha tahu kalau diberikan A nanti mafsadat lebih utama, maka Allah memberikan B, dialihkan. Ya, inilah cara Allah mengabulkan doa dari seorang hamba. Sebentar nanti akan kita kirimkan. Sebentar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Insya Allah nanti akan di-share berkaitan dengan cara Allah mengabulkan atau menjawab doa dari seorang hamba. Inilah kajian kita. Terus kita meningkatkan iman dan takwa kita. Hasilnya segalanya kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah, yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Demikian. Ya, silakan. Iya, dialihkan kemana? Poin ketiga tadi, yang pertama tadi diijabai langsung, yang kedua ditunda nanti di akhirat, yang ketiga dialihkan. Misalkan gini, Ummu minta, ya Allah, hamba mohon rumah tingkat 19. Misalkan gitu. Padahal tinggalnya di sini. Nanti kalau tingkat 19 seperti apartemen. Ini contoh doa. Allah Maha tahu nanti di sini listriknya akan turun terus. Terus naik tangga bersihnya susah. Maka Allah alihkan, tidak diberikan rumah tingkat 19, tetapi diberikan keluarganya sehat, rizkinya lancar, dan seterusnya. Itu makna dialihkan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Suaranya sebentar, kurang kedengaran. Untuk jimat yang Al-Quran itu Pak, kalau kita mau membuangnya itu bagaimana caranya Pak? Atau yang mau membuang? Iya, baik. Bagaimana kalau sudah mengetahui ilmunya ternyata di rumah ada? Iya, enggak. Ini contoh aja, misalkan. Ibu jangan nuduh temennya, enggak boleh ya. Maka bagaimana cara membuangnya? Membuangnya boleh dibakar. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan hanya kepadamu, hamba mohon pertolongan kepadamu. Ini guna untuk membersihkan tauhid hamba, keimanan hamba. Mohon ya Allah ini dibakar. Bismillah, langsung dibakar. Insya Allah nggak apa-apa. Yang kedua, atau kalau tidak berani, karena biasanya ada ketakutan, bawalah ke orang yang ahli. Ustadz, ini ada jimat pembawaan leluhur urutan ke-19. Jadi maksudnya jimat-jimat dari itu. Datang aja, nanti Ustadz akan menghancurkannya dengan cara mungkin diruqyah dulu biar hilang dan seterusnya. Wallahu a'lam, seperti itu ya. Baik, 2 pertanyaan mencukupi perwakilan walaupun belum semuanya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.